Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mengulas dari kegiatan kemarin yang sempat tertunda dikarenakan ada gangguan teknis. Kali ini kita akan mencoba mengulas kembali berkenaan dengan penyusunan naskah soal berikut perangkat dan yang lainnya. Hal ini guna bagi kita semua dalam rangka penyusun dari naskah soal. Seperti yang sejak saya jelaskan semula, yaitu kita fokus kepada dua tombol ini. Ya. Dari tombol pilih soal di sini kita akan mencoba memilih, memfilter, serta menentukan dari serangkaian jumlah soal berikut isi dan konten soal itu sendiri dari sisi kesesuaian, kemudian tujuan pembelajaran dan komponen lainnya. Setelah kita memilih, baru kita akan memfilter di sini. Seandainya ada yang kurang berkenan atau terdapat berbagai hal yang dirasa tidak berkenan, baik dari konten kata-kata, pernyataan, atau kalimat, susunan kalimat yang tidak sesuai dengan EYD, atau ada kunci jawaban yang salah, di sini kita akan tentukan. Kemudian kolom tombol 4 yang ini adalah hasil keluaran. Seandainya di sini kita sudah beres, ini otomatis akan muncul. Jadi serangkaian pilihan-pilihan ini itu dinamakan perangkat penyusunan soal. Dari mulai kisi-kisi, kartu soal, kunci jawaban, pedoman pensekoran, dan naskah soal, serta soal yang ingin kita cetak. Langkah pertama, mari kita pilih soal. Di sini ini adalah serangkaian jumlah soal yang jumlahnya hampir 13.000 soal. Ini adalah bank soal, ya, miniatur bank soal yang sudah saya siapkan. Tugas kita adalah hanya memilih mata pelajaran sesuai yang kita ajarkan. Di sini akan muncul, ya. Pertama kita pilih ini. Kemudian jangan lupa kelasnya. Bagi guru kelas ini adalah kelas yang muncul di mana kita mengajar. Bukan guru kelas, guru mapel. Kalau guru kelas berarti hanya fokus kepada satu kelas. Kalau guru mapel itu semua kelas di mana kita mengajar di seluruh kelas. Ada yang 4 kelas, 5 kelas, bahkan full dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian karena kita semester 1 kita pilih saja, kemudian kita tampilkan. Nah, tampilkan ini adalah gunanya untuk memfilter. Jangan lupa, tombol ini adalah tombol krusial. Setelah kita memilih, kemudian kita klik ini, jangan lupa. Nah, di sini kita adalah tugasnya untuk memilih, ya, dari 3 jenis soal. Pilihan soal ini nomor satu itu saya dari bank soal itu tampil cuma 3 opsional. Dari serangkaian jumlah soal yang ada di sini, kita fokus satu soal yang harus dipilih. Ini misalnya nomor 1 nih, header warna biru itu nomor urutan soal. Kemudian kita klik ini, jangan 2, kalau 2 dia akan gagal. Kemudian nomor 2 kita pilih 1 juga, silakan, ada yang 3 jenis, ada yang 2. Kemudian kita cari yang sesuai dari ketiga soal ini, yang sesuai menurut kita dari susunan kalimat, kemudian dari tema, ya, ini tema, kemudian jenis tes itu kan ada low itu load, ya, load, mode, kemudian hot, gitu, tiga jenis ujian atau tes. Kita perhatikan ini juga. Nah, kemudian ini yang tak kalah penting adalah tujuan pembelajarannya. Nah, jika ini sesuai kita pilih. Kemudian nomor 3. Nomor 3, dari 3 jenis soal yang tampil di sini tidak ada satupun yang sesuai
Nah, semuanya nggak ada yang kepilih dah. Di sini kita wajib memilih, walaupun tidak sesuai, Pak, pilih aja di sini ya. Nah, kita lanjut untuk mempercepat alur prosesnya seperti itu. Jangan lupa per nomor itu hanya diberi kesempatan satu. Satu memilih ya satu soal. Nanti seandainya ada yang kelewat, nanti akan ada notif, jangan khawatir ya. Ada yang kelewat, misalnya jangan takut, nanti ada notifikasi. Nah, untuk mempercepat kita percepat saja. Konsepnya sama, intinya sama, mau suka mau tidak suka di sini wajib kita memilih. Nah, nomor 15 sudah 16, sekarang 16, 17, 18, 18, 19, 20. Nah, pilihan ganda selesai, masuk kepada soal jawaban singkat. Ini sama konsepnya. Kita hanya dikasih kesempatan untuk memilih dari 3 jenis soal yang tampil. Pilih aja satu per soal. Nah, kemudian soal uraian nanti kita ketukar nih. Seharusnya ini isiannya dari uraian masuk ke uraian. Uraian itu nomor 3 soal. Dan seharusnya ini jawaban singkat, tapi nggak apa-apa. Ini hanya ketukar ini hanya saja. Apa namanya, nama kontennya kita nggak ketukar nanti hasil keluarannya. Ya. Tugas kita hanya memilih. Nah, jika sudah selesai kita simpan. Oke. Jika tidak ada yang kelewat, ini akan nampak notifikasi berhasil. Nah, setelah itu jangan keluar dulu di sini. Bapak fokus dan Ibu fokus di sini dari mapel seluruhnya, itu harus seperti itu. Biar tidak kembali bolak-balik itu seluruh mapel. Pokoknya di sini harus dipilih kayak tadi. Misalnya mapel 1 sudah, silakan Bapak dan Ibu catat di kertas. Oh, ini sudah. Tinggal mapel apa yang belum. Jangan lupa bawa catatan lo, karena kita suka sering lupa gitu. Jikalau seluruh mapel ini sudah oke dan seluruh kelas sudah kita susun, di sini baru kita kembali. Nah, setelah itu baru hasil pilihan tadi kita memilah dan memilih. Nah, di sini baru kita apa namanya, tinjau kembali. Nah, fokus kita nanti kan di kertas itu misalnya mapel anu yang tidak cocok, misalnya pelajaran apa gitu, tidak cocok apa namanya soalnya mau saya rubah. Nah, di sini tempatnya. Misalnya tadi ada yang tidak cocok sama sekali. Di sini kita merubahnya, mengedit. Kalau sudah cocok ya sudah, nggak apa-apa, biarkan. Contoh misal nomor 1. Kita mau edit karena kita tidak cocok misalnya. Nah, kebetulan di sini kita mau menempel gambar umpama. Nah, ini lihat nih ya, pilihan ganda nomor 1. Ini petunjuk soal berarti teks. Terubah misalnya di bawah ini adalah gambar menunjukkan tentang apa misal kalau posisi apa sholat, misal pelajaran fikih ya, posisi ruku, posisi duduk, bisa duduk dan dua sujud, nah, gitu. Jangan ada tanda-tandanya ya. Di sini di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan tentang titik-titik. Empat, empat, ya. Empat saja titiknya, harus banyak-banyak. Oh, ini kebanyakan. Kemudian kita siapkan nanti gambarnya. Nah, kita di sini nih ambil. Misal kita sudah menyisipkan gambar, dan di sini nih. Nah, ini saya sudah siapkan nih contoh gambar soal. Nah, ini kemudian jawaban opsi satunya apa,
misalnya tentang apalah, bebas gitu ya. Di sini anggap sudah, tinggal disimpan. Setelah disimpan kemudian klik mau kembali, itu klik batal ya, klik batal, dia kembali no, gambar dia sudah tersimpan. Kemudian kita mau menyisipkan gambar misalnya dari kunci, kunci jawaban misalnya, jawaban 1 A, pilihan A tadi kita ya, opsi A. Nah ini kemudian teksnya hapus, jangan lupa teksnya hapus. Dan B misalnya ya, teksnya hapus. Nah, sudah muncul baru kita simpan. Nah, setelah simpan kita klik batal. Nah, nomor 2 tuh muncul tuh ya, muncul. Sudah itu baru kita seluruh soal kita tuntaskan. Nah, di sini kita cetak. Kalau mau cetak jangan lupa ininya difilter, Bu. Kalau tidak difilter selalu mapel itu masuknya. Nah, karu-karuan gitu tampilkan. Kemudian kita cetak. Tuh, gambar muncul ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian satu lagi yang tak kalah penting, seandainya contohnya di sini nih, Bapak dan Ibu itu ada satu soal yang atau satu mata pelajaran yang salah misalnya, mau dirubah nggak bisa kita dirubah ya, nggak bisa dirubah misalnya sudah dicetak. Nah di sini misalnya kalau bisa dirubah di sini sih nggak masalah. Seandainya kita mau gak mau ini pilih soal ini, kalau diedit kebanyakan misalnya kita mau diulangi, dihapus saja di sini. Ini dihapus saja di sini. Kenapa harus dihapus? Karena kalau sudah disimpan, artinya apa namanya? Kita sudah memilih mapel tertentu, ini dikunci tuh. Mapel sudah dikunci karena telah dibuat. Ini kita nggak bakalan jalan ini nih. Caranya kalau mau menjalankan ini kan harus dibatalkan dulu. Dibatalkannya itu di sini, Bu. Nah, kemudian kita filter saja ini, ya. Kita pilkan. Nah, kita hapus-hapus saja dulu. Kalau mau seluruhnya ini dihapus. Hati-hati kalau ini seluruh mapel nih. Seluruh mapel akan terhapus. Fokus kepada hapus yang ini, ya. Fokus di sini saja. Nanti ada notif ini menghapus per nomor, per mapel. Kalau ini semuanya akan dihapus semua mapel seluruhnya, hati-hati ini ya. Nah itu. Nah setelah itu tinggal jika sudah beres, tinggal Bapak dan Ibu melihat kisi-kisinya, itu pun kalau mau dicetak untuk administrasi ya. Tuh, kisi-kisinya udah ada muncul ya. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melihat kunci, kunci jawaban sini. Ini per mapel jangan lupa tuh. Ada kuncinya, tinggal dicetak di sini tombol cetak. Kemudian pedoman penskoran. Tuh. Ini ya. Tiap mapel akan ada yang sama, ada yang tidak. Per kelasnya akan beda gitu. Kemudian di kartu soalnya tuh muncul kan, tuh ini tadi tuh, ini yang opsi jawaban tuh, tinggal dicetak. Jangan lupa difilter dulu kalau mau cetak, tampilkan dan dicetak. Ini tuh begitu Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan ini akan membantu untuk Bapak dan Ibu dalam rangka menyusun naskah soal
Berikut perangkat soal yang lainnya. Silahkan, jikalau ada yang kurang berkenan atau ada sesuatu yang salah, silahkan hubungi saya. Ya, makasih. Mudah-mudahan kita disehatkan dan dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.